Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Putri dengan NIM 24650127. Saya dari kelas D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi kelas hewan sapi dan kucing dalam pemrograman berbasis objek. Langsung saja pada programnya. Di sini ada kelas hewan. Kelas hewan di sini dia maksudnya itu kelas induk atau superkelas bernama hewan. Superkelas yang ini, superkelas bernama hewan. Lalu di sini ada metode makan ini. Metode makan di sini dia bersifat publik sehingga bisa diakses dari kelas lain. Maksud dari juga makan di sini dia menampilkan teks hewan, yaitu bisa dimakan ke konsol. Fungsi dari kelas yang saya jelaskan tadi, dia mendefinisikan perilaku umum semua hewan dalam contoh perilaku makannya. Masuk pada kelas hewan sapi ini. Hewan kelas ekstens sapi. Kelas sapi di sini dia subkelas yang mewarisi kelas hewan atau ekstens ini. Lalu di sini ada metode public voice, metode makan di sini. Dia menandakan main everyday metode makan di kelas hewan ini. Main everyday metode makan di kelas hewan. Lalu di sini ada everyday. Everyday di sini dia menandakan bahwa metode yang dimaksudkan itu dia menggantikan implementasi metode dari superkelas. Dari superkelas. Atau juga di sini dia compiler. Compiler akan memeriksa apakah benar, sebagai pemeriksa apakah benar ada metode yang di everyday. Di sini lanjut. Saat makan dipanggil pada objek sapi, yang dicetak adalah sapi. Ini yang dicetak adalah sapi makan rumput. Bukan pesan umum dari hewannya. Langsung pada ketiganya itu dia kelas hewan. Kelas kucing ekstens hewan. Dia sama seperti sapi yang saya jelaskan ini. Di sini, tapi dia namanya kucing. Ini kucing. Kucing di sini juga dia sebagai subkelas dari hewan. Sementara everyday makan di sini everyday public voice makan di sini dia untuk menyediakan perilaku spesifik kucing. Dia itu sebagai pencetak kucing makan ikan. Ini kucing makan ikan yang saya jelaskan tadi. Lanjut pada public class hewan main. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus ini program ini sekaligus. Langsung saja. Kelas main di sini dia kelas yang berisi main method atau titik masuk pada program. Di main ini dibuat 3 objek, yaitu ada hewan kelas bertipe hewan dan merupakan objek neo hewan ini. Lalu ada di sini sapi kelas. Dia bertipe hewan dan merupakan objek new hewan. Selanjutnya kucing kelas.
Kucing kelas di sini dia bertipe kucing dan merupakan objek nukleus. Ini 3 tadi. Kemudian masing-masing dia memanggil makan pada objek output yang dihasilkan di konsol, dia 1 per 1 baris. Satu baris akan menjadi hewan bisa makan. Oke, langsung saja saya akan running pada program kelas hewan ini. Maaf, di sini terjadi error, saya akan perbaiki. Oke. Kita akan running ulang. Sini akan lagi error. Hasil runningnya itu dia menjelaskan tentang hewan bisa makan. Yang ini. Ini tadi hewan bisa makan. Terus sapi makan rumput. Ini sapi makan rumput. Lalu sekarang running. Sapi makan rumput dan kucing juga bisa makan ikan. Oke, kita langsung saja pada video pada penjelasan selanjutnya. Di sini tentang penerapan polimorfisme, pewarisan dan metode Frida dalam pemrograman Java. Di sini juga ada kelas hewan. Saya akan menjelaskan satu persatu program ini. Oke. Kelas hewan di sini juga dia kelas induk atau superkelas. Dia memiliki 2 metode, yaitu ada makan, dia menampilkan hewan makan. Selanjutnya ada berburu. Berburu di sini dia berburu di sini dia menampilkan hewan berburu. Oke, selanjutnya masuk kelas harimau extends hewan. Dia itu superkelas dari hewan menggunakan extends. Sementara metode makan di sini dan juga berburu itu dia mengoverride metode memiliki superkelas. Lalu output di sini berubah menjadi harimau. Berubah harimau makan dan harimau berburu. Oke. Langsung pada kelas singa extends hewan. Singa di sini juga dia subkelas dari hewan. Ini subkelas dari hewan. Langsung pada voids metode makannya. Di metode makannya dan berburu everyday. Ini saya akan menjelaskan yang ini, dua-dua ini. Maka dia akan terpanggil pada singa makan dan singa berburu. Masuk pada public class poly 2. Public class poly 2 di sini dia statis voice coba hewan X, ada makan, ada berburu. Dia metode ini dia menerima parameter ini. Ada makan, ada berburu. Dia menerima parameter bertipe hewan. Tetapi objek yang dikirim itu bisa berupa singa, harimau, atau objek hewan itu sendiri.
atau objek hewan itu sendiri. Oke, langsung saja saya akan running tentang kelas hewan ini. Maaf, sedang error. Saya akan ulang. Oke, maka di sini data terpanggil yang saya jelaskan tadi, yang terpanggil singa makan. Lalu ada singa berburu, maka dia akan terpanggil juga harimau makan dan harimau berburu. Oke, langsung saja pada itulah video saya tadi. Saya akan lanjut pada video selanjutnya. Pada video selanjutnya. Mohon maaf, saya akan running ulang karena jangan sampai dia akan error lagi. Sabar ya. Tidak error. Oke, di sini. Oke, saya langsung saja pada video abstrak kelas hewan. Di sini dia ada abstrak kelas hewan, abstrak voice makan, dan juga berburu. Abstrak kelas hewan ini berarti tidak boleh dibuat objek atau tidak bisa di new hewan. Ini artinya ada dua abstrak, ada metode makan dan juga berburu. Ada makan dan juga berburu. Dan juga berburu, dia hanya tanda deklarasi tanpa isi. Tujuannya itu dia memaksa semua subkelas yang konkret untuk mengimplementasikan kedua metode tersebut agar menyediakan perilaku spesifik. Langsung pada kelas singa ekset hewan ini. Kelas singa ekset hewan di sini dia singa mengekses hewan, jadi harus mengimplementasikan semua abstrak metode makan dan berburu yang saya jelaskan tadi. Sementara Ofredi di sini dia menandakan metode menggantikan deklarasi abstrak di superclass untuk membantu kompiler mendeteksi kesalahan tanda. Di sini dia mengimplementasikan menyediakan perilaku nyata untuk objek singa. Objek singa ini. Terus masuk pada kelas harimau extens hewan. Di sini ada everyday, ada makan dan sistem outbreed harimau makan. Lalu ada everyday berburu dan sistem outbreed harimau berburu. Penjelasannya itu sama seperti singa, namun harimau itu dia mengimplementasikan metode abstrak dari hewan output spesifik untuk harimau. Spesifik untuk harimau. Selanjutnya pada public class poly abstract status voice coba hewan. X ada X makan dan X berburu. X makan dan berburu. Di sini dia coba menerima parameter bertipe hewan superclass, tetapi yang dikirim bisa objek superclass atau superclass bisa singa dan harimau. Bisa singa dan harimau. Di new singa dan new harimau. Oke, langsung saya akan running saja program yang saya jelaskan tadi.
Nah, di sini maka dia akan terpanggil singa makan, singa berburu, harimau makan, dan juga berburu. Masuk pada penjelasan. Masuk pada penjelasan selanjutnya di kelas hewan. Kelas hewan itu dia kelas induk, dia memiliki metode ada makan yang bercetak hewan makan, dan di sini ada berburu yang bercetak hewan berburu. Semua hewan dianggap makan dan berburu, pada umumnya seperti itu. Selanjutnya masuk di kelas singa ekstens hewan. Di sini ada singa. Singa ialah subkelas dari hewan, yaitu mengoverride dua metode, dua metode ada makan, berburu. Ada makan dan berburu. Di sini dia menambahkan metode baru ini, tidur. Metode baru yang tidak di superkelas, yaitu tidur, yang bercetak singa tidur. Dikarenakan itu hanya ada di singa, objek yang diupcast ke hewan tidak dapat memanggilnya tanpa downcasting. Selanjutnya masuk pada public class polysubject. Itu public subject di sini masuk pada hewan H. Hewan H yaitu singa. Dia upcasting, disebut objek singa disimpan dalam variabel yang bertipe hewan. Ini bertipe hewan. Lalu langsung masa upcasting, selalu aman karena di setiap singa pasti ada hewan. Saat metode dipanggil, maka akan muncul dengan makan dan berburu. Singa lalu tidur. Oke, kita akan running program tentang kelas hewan ini. Maka di sini muncullah singa makan, singa berburu, dan singa tidur. Oke, itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.